Perkenalkan, nama saya Indah Rani Putri Aziza dari kelas 11 Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu dari materi fikih di kelas 11, yakni hudud. Nah, mau tahu apa aja yang akan dibahas? Jangan lupa simak ya videonya. Pengertian hudud. Menurut bahasa, hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan atau al-man'u atau pembatas dari dua hal. Nah, hudud menurut istilah adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Terdapat 5 pembagian hudud. Yang pertama yakni zina, yang kedua qazaf atau menuduh zina, yang ketiga mencuri, yang keempat meminum khamar, dan yang kelima merampok. Nah, mau tahu penjelasan lebih lanjutnya? Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama, zina. Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Zina ini terdapat penetapan hukumnya. Nah, dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang kedua, pengakuan dari si pelaku zina. Nah, had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Nah, yang keempat, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam zina dan hadnya. Yang pertama, yakni zina muhsan. Zina muhsan merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Had atau hukuman yang diberlakukan kepada pezina muhsan adalah rojam. Nah, yang kedua yakni zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahwa had atau hukuman bagi pezina ghairu muhsan, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah cambukan sebanyak 100 kali. Nah, hukuman pengasingan atau tagrib atau nafyun, para ahli fikih berselisih pendapat. Nah, yang pertama ada pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Nah, yang kedua yakni pendapat dari Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan hanya cambuk sebanyak 100 kali. Pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada pezina, maka pengasingan masuk dalam kategori takzir, bukan had. Nah, yang ketiga ada pendapat dari Imam Malik dan Imam Auza'i. Mereka berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki merdeka ghairu muhsan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka ghairu muhsan, hadnya hanyalah cambukan sebanyak 100 kali.
Nah, ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayahnya. Nah, pembahasan selanjutnya yakni hikmah diharamkannya zina. Yang pertama, yakni memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, yakni menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Nah, pembagian hudud yang selanjutnya yakni qazaf. Nah, qazaf secara bahasa artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya. Istilah ini kemudian digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena adanya sisi kesamaan antara batu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yakni adanya dampak dan pengaruh dari pelemparan dengan kedua hal tersebut. Nah, menurut istilah syara, qazaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Dengan istilah lain yang lebih spesifik, qazaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik-baik yang muslim, balik, berakal, dan mampu melakukan persetubuhan dinisbatkan kepada perbuatan zina. Hukum melakukan qazaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, hal ini terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 23, yang artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman atau dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Nah, had qazaf yang pertama yakni didera 80 kali bagi qazif atau orang yang menuduh zina yang merdeka. Nah, yang kedua didera 40 kali jika penuduhnya adalah hamba sahaya. Nah, orang yang menuduh seseorang berbuat zina dapat dikenakan hukuman dera jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, qazif atau orang yang menuduh zina dengan syarat balik, berakal, dan tidak dipaksa. Yang kedua, yakni maqzuf atau yang dituduh zina dengan syarat balik, berakal, Islam, merdeka, dan kehormatannya terpelihara. Yang ketiga, maqzuf bih atau sesuatu yang digunakan untuk menuduh zina dengan syarat pernyataan tuduhan zina baik lisan maupun tulisan. Nah, pembahasan selanjutnya yakni syarat-syarat gugurnya had qazaf. Yang pertama, penuduh dapat mengemukakan 4 orang saksi bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina. Syarat saksinya adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang tempat berzina, waktu, dan cara melakukannya. Dasar hukumnya adalah Al-Quran Surah An-Nur ayat 4. Yang kedua, yakni li'an, sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 4 kali jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil. Yang ketiga, yakni orang yang dituduh memaafkan orang yang menuduh. Dan yang keempat, yakni bila yang dituduh membenarkan tuduhan penuduh atau pengakuan dari si pelaku. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hikmah larangan melakukan qazaf. Yang pertama, orang lebih berhati-hati berbicara apalagi melemparkan tuduhan berzina sebelum ada bukti tertentu. Yang kedua, terpelihara keharmonisan dan pergaulan di antara sesama manusia karena tidak ada permusuhan di antaranya. Yang ketiga,
Pembohong merasa jerah dan menyadari perbuatannya merugikan orang lain dan tidak terpuji. Yang keempat, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kelima, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Dan yang terakhir, yakni mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian hudud, yakni meminum minuman keras atau khamar. Khamar dari segi bahasa artinya penutup akal. Sementara menurut istilah, khamar adalah segala jenis minuman atau lainnya yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Nah, khamar dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, yakni berupa bahan cair. Contohnya, bir, brandy, whisky, wine, dan jenis minuman lainnya yang dapat memabukkan. Yang kedua, selain bahan cair, yakni ganja, sabu-sabu, morfin, dan sebagainya yang dapat memabukkan. Nah, hukum meminum minuman keras. Nah, meminum minuman khamar atau minuman keras termasuk ke dalam dosa besar dan menghilangkan akal. Sebab khamar dengan cara pandang yang dilarang adalah diharamkan oleh semua agama. Nah, barang siapa yang meminum minuman khamar atau minuman yang memabukkan dihukum atau had 40 kali dan boleh melebihkan hingga sebanyak 80 kali dengan jalan dikarenakan takzir. Nah, selanjutnya bahaya atau dampak dari minuman keras. Nah, minuman keras ini membawa dampak yang gak baik loh, terutama buat kesehatan kita. Nah, selain itu, minuman keras ini juga membawa dampak lain dalam kehidupan. Yang pertama, yakni menurunkan kesadaran yang menyebabkan menurunnya konsentrasi. Yang kedua, menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Yang ketiga, menimbulkan ketergantungan fisik terhadap minuman keras. Dan yang keempat, melupakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akal dan hatinya tertutup dengan sesuatu yang haram. Had meminum minuman khamar. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamar. Perbedaan pendapat mereka yakni para jumhur ulama atau mayoritas ulama diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad Hambali berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras yakni sebanyak 80 kali. Nah, alasan mereka bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khattab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari kesepakatan inilah selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamar adalah cambuk sebanyak 80 kali. Nah, pendapat yang kedua yakni pendapat dari Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah yang berpendapat bahwa jumlah had minum khamar adalah 40 kali cambuk, tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan takzir yang merupakan hak dari imam atau hakim. Nah, alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamar bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya. Terdapat 5 hikmah dari dilarangnya meminum minuman keras atau khamar. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh dari minuman khamar. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, yakni mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani.
Nah, pembagian huruf yang selanjutnya yakni mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, atau pengertian lainnya, yakni orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai suatu nisab terambil dari tempat simpanannya dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikannya, maka perbuatan tersebut dinamakan mencuri. Nah, praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Yang kedua, barang yang dicuri milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Yang kelima, pencuri tidak memiliki andil pemilikan terhadap barang yang dicuri. Dan yang terakhir, barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab praktik pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas dan pelakunya tidak dikenai had. Pembuktian praktik pencurian. Had pencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini secara syarat telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama, yakni kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Nah, yang ketiga, sumpah dari penuduh jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Nah, dalam situasi semisal ini, jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian. Nah, macam-macam mencuri. Pencurian terbagi menjadi 2 macam, yakni pencurian sugro atau pencurian kecil atau pencurian biasa, yaitu pengambilan harta orang lain secara diam-diam yang hukumannya adalah potong tangan. Yang kedua, yakni pencurian kubro atau pencurian besar, yaitu pengambilan harta milik orang lain secara terang-terangan dengan kekerasan. Pencurian ini biasa disebut dengan istilah hirobah. Nah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali. Yang kedua, potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kedua kali. Yang ketiga, potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga. Yang keempat, yakni potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat. Dan yang terakhir, jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait nisab atau kadar minimal barang yang dicuri. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Yang kedua, menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Nah, yang terakhir yakni menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, nisab barang yang dicuri adalah 1/4 dinar atau 3 dirham. Jika diukur dengan emas, maka sekitar 3,34 gram. Nah, pembahasan selanjutnya yakni pencuri seperti apa nih yang dapat dimaafkan. Nah, ulama berpendapat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena had pencuri merupakan hak hamba atau hak pemilik barang yang dicuri. Nah, jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, hak tersebut tidak dapat gugur, walaupun si pemilik barang
memaafkan pencuri. Selanjutnya yakni hikmah had bagi pencuri. Adapun hikmah dari had mencuri antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni seseorang tidak akan menjadi mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak Adam yaitu had. Yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam itu benar-benar melindungi hak kepemilikan seseorang. Nah, karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya. Lebih dari itu, saat harta tersebut telah dimiliki secara syah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan. Yang ketiga, yakni menghindarkan manusia dari bersikap malas. Yang keempat, atau yang terakhir, yakni membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rizki yang halal. Nah, pembagian hudud yang selanjutnya yakni penyamun, perampok, dan perompak. Nah, pengertian dari ketiga itu yakni mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam si pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Nah, perbedaan di antara ketiganya hanya terdapat pada tempat kejadiannya saja. Nah, menyamun dan merampok dilakukan di darat, sedangkan merompak dilakukan di laut. Nah, pembahasan kita selanjutnya yakni elemen-elemen perampok, penyamun, dan perompak. Nah, elemen-elemen yang mendukung hal itu adalah melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap orang yang lewat di jalan untuk mengambil dan merampas hartanya dengan cara-cara kekerasan dan paksaan dalam bentuk yang menyebabkan korban terhalang jalannya dan tidak bisa meneruskan perjalanannya. Baik apakah itu dilakukan oleh sekelompok orang atau hanya oleh individu saja, ataupun apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan dengan menggunakan senjata tajam atau yang lainnya berupa tongkat batu atau balok kayu misalnya. Apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan oleh seluruh sindikat kelompok perampok atau hanya dilakukan oleh sebagiannya saja, sedangkan sebagian yang lain bertugas untuk membantu dan mengambil harta yang ada. Suatu aksi kejahatan bisa terjadi dan berhasil dengan melakukan keseluruhan perkara-perkara tersebut, sama seperti dalam aksi pencurian, juga karena memang yang biasanya dilakukan oleh sekelompok pembegal. Nah, pembahasan yang selanjutnya yakni had perampok, penyamun, dan perompak. Nah, had untuk para perampok, penyamun, dan perompak bisa berupa potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah apakah yang terjadi jika perampok, penyamun, dan perompak bertaubat. Nah, taubatnya perampok, penyamun, dan perompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun, jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran diri, maka gugurlah hadnya. Nah, yang terakhir yakni hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak. Pada prinsipnya, hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.